ELKPD yang pasti ada kuota. Ada kuota. Nanti kalau anak-anak kuotanya limit atau habis ya nanti tetheringan ataupun pakai wifi sekolah. Berarti pembelajaran Pak Dan itu benar-benar sudah menyesuaikan dengan kodrat alam, kodrat zaman ya Pak. Iya. Tidak selalu untuk matematika itu harus menulis di papan tulis. Tidak, ya. Tidak harus ini menggunakan kertas ya Pak. Kertas ya, sudah paperless sekarang. Oh, iya, kan luar biasa. Padahal untuk matematika ya Pak yang cenderung anak itu merasa kayak momok dalam pembelajaran matematika, tapi ternyata dengan metode yang mau Bapak gunakan dengan model yang Pak Daniel mau pergunakan untuk pembelajaran ini akan menjadi lebih sesuatu bagi anak dan tidak akan menjadi momok lagi. Ya, supaya anak-anak tertarik akan matematika. Jadi tidak monoton melihat papan tulis, tapi biarlah mereka kalau kesenangannya HP ya, saya pakai HP-nya supaya anak-anak tidak hanya membuka sosmed saja, tetapi ada pembelajaran aplikasi pendidikan di situ akan saya pakai. Benar-benar mengaplikasikan apa yang menjadi filosofi KHD Pak, menyesuaikan kodrat zaman dan kodrat alam seperti itu ya. Nah ini Pak Daniel terkait dengan pembelajaran yang mau Bapak laksanakan besok, itu kan Bapak menggunakan modelnya kan PBN ya. Silakan ke mohon untuk diceritakan bagaimana urutan pembelajaran yang Bapak gunakan terkait dengan PBN tadi. Yang pasti kalau sesuai sintak, biasanya saya mengalir, biar mengalir. Kalau sesuai sintak, pertama pembukaan dulu harus ada doa dan sebagainya. Nanti menyampaikan suatu hal tentang nanti model pembelajarannya bagaimana. Terus kegiatan inti nanti pertama saya akan memutar video di YouTube permasalahan yang akan anak-anak telaah dan nanti dipecahkan. Terus nanti saya akan membuat kelompok mau belajar 5 atau 6 orang. Terus nanti anak-anak memecahkan masalah yang di video tadi yang sudah saya putar tadi. Terus anak-anak membuka sumber bacaan untuk memecahkan masalah itu, dan sumber bacaan itu sudah saya berikan di website tertentu, linknya sudah saya kirim melalui WA group. Terus nanti anak-anak saya kasih ELKPD, dalam hal ini live worksheet. Live worksheet itu semacam diskusi secara berkelompok, tapi memakai HP masing-masing. Satu kelompok 5 atau 6 orang sudah sudah terhubung. Kalau misal main game online seperti itu, misalnya game satu di sini, yang main yang lain musuhnya di sana atau temannya di sana, bisa. Ini sama di LKPD ini. Iya, ini suatu penemuan yang baru terkait dengan, karena pembelajaran matematika yang semuanya dikendalikan dengan online ya. Sebenarnya live worksheet ini sudah agak beberapa lama, cuma dalam pemanfaatannya kita kurang maksimal. Jadi ketika saya sebagai pendidik itu membuka referensi juga membaca, oh ini kayaknya juga cocok ini live worksheet ini untuk pembelajaran di kelas, karena ini juga terhubung dengan yang lain. Nah seperti itu, saya coba menarik nggak anak-anak dengan metode seperti ini. Nah seperti itu. Nah, terus habis live worksheet nanti anak-anak sudah menyelesaikan di kelompok masing-masing. Habis itu salah satu kelompok maju untuk mempresentasikan dari HP-nya itu. Nah, jadi memang benar-benar memanfaatkan apa yang ada sekarang ya. Iya, seperti itu. Kodrat alam dan kodrat zaman. Iya. Supaya anak-anak juga nggak bosen. Iya, karena biasanya matematika itu seperti dari dulu hingga sekarang itu menjadi momok dan diamnya anak-anak ketika mereka harus besok pelajarannya matematika. Nah, biasanya tidak ada semangatnya, tidak ada matematika sih terkait dengan materi pidana. Kira-kira dari materi yang Bapak sampaikan itu materi apa yang sulit diterima atau dipahami anak terkait dengan materi pidana tersebut? Di materi bilangan biasanya anak-anak itu yang sulit itu pada deret geometri. Alasannya Pak? Karena ada pecahan yang membuat sulit, mencari rasio
dan bilangan yang nanti pecahan itu yang agak sulit. Karena kalau apa deret itu cuma penjumlahan, tetapi kalau deret bilangan itu kan deret angka kita kan penjumlahan, tetapi selisihnya yang dicari. Tetapi kalau deret geometri rasionya, nah kadang mencari rasio itu sulit, apalagi nanti ketemu deret yang pecahan. Nah seperti itu. Berarti terkait dengan ini ya Pak, mencari deret rasio itu yang menjadi kesulitan siswa. Rasionya itu kadang yang Oke. Nah, terkait dengan materi tersebut ya Pak ya. Kira-kira nanti solusinya bagaimana supaya anak bisa memahami tentang rasio tadi, supaya itu menjadi materi yang sama, yang bisa dipecahkan. Trik yang Bapak lakukan apa? Tidak ada hal yang lain kecuali latihan dan latihan. Latihan dan latihan. Nah, dari materi bilangan yang Pak Dani sampaikan, kira-kira nanti kompetensi siswa yang didapat setelah mempelajari materi bilangan itu apa ya Pak? Sebenarnya banyak hal ya. Kalau bilangan kan banyak cakupannya, ada operasi bilangan. Terkhusus nanti yang kalau operasi bilangan kan nanti kalau anak-anak yang jadi penjual atau seller itu dalam hitungan tidak salah karena harus cermat. Terkait dengan deret tadi itu nanti anak-anak bisa menghitung ketika di bioskop itu bisa menghitung jumlah tempat duduk. Misalnya tempat duduk seperti itu. Ketika nonton konser nanti tempat duduknya berapa itu tahu dari rumus-rumus yang ada di deret bilangan ataupun deret geometri. Berarti aneh ya Pak, dari apa yang Pak Dani sampaikan tentang materi bilangan itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa semuanya. Untuk manajemen bisa, ketika kita berada di suatu area yang butuh hitung cepat ternyata Hitung cepat juga bisa. menyelesaikan. Bisa dilihat loh kayak gini kok selisihnya begini ya, bisa dihitung nanti di bioskop itu bisa. Jadi langsung bisa diterapkan. Bisa ya? diterapkan. Tidak ada harus penerapannya. ketika kita bekerja, tapi justru di kehidupan Kehidupan sehari-hari. sehari-hari. Nah, Pak Dani selama mengajar matematika ya untuk ke kelas yang penjenengan aku, kira-kira apa yang menjadi perhatian khusus ketika penjenengan mengajar itu? Perhatian khususnya apakah dari sisi perlengkapan ataupun area yang dipakai siswa terkait dengan kelasnya atau bagaimana Pak, yang menjadi perhatian khusus penjenengan demi kelancaran pembelajaran yang Pak Dani sampaikan. Kalau di dalam kelas sebenarnya dalam penyampaian materi itu tidak ada kesulitan, cuma yang menjadi perhatian khusus saya itu kalau ada peserta didik yang duduknya itu sama-sama, misal wong ngeyel dua-duanya ngeyel, nah seperti itu agak sulit, harus bisa, itu yang pertama. Terus yang kedua dalam pembelajaran, kalau saya harus memilih kelompok itu satu yang ada yang pintar bicara, ada yang berdiferensiasi lah, seperti itu. Jadi tidak mungkin saya membuat kelompok orangnya pendiam semua, kan nggak mungkin. Nah seperti itu. Nah dari sisi ini kita bisa melihat anak-anak yang proaktif dalam berdiskusi atau tidak. Nah seperti itu. Berarti secara tidak langsungnya Pak Dani sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional dan berdiferensiasi. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Daniel, dan mohon izin besok ketika Pak Daniel mengajar, saya akan melaksanakan observasi di kelas penjenengan. Silakan, matur nuwun. Terima kasih sebelumnya Pak. Matur nuwun.